Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Dan kali ini kita akan membahas Al-Quran Surat Ibrahim ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid alladzi yastahibbuna hayatad dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Surat Ibrahim ayat 2 dan 3 ini begitu jelas menerangkan siapakah orang-orang yang termasuk celaka dan tersiksa, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Bila kita adalah umat Islam dan berpedoman Quran, apakah ayat ini cukup menggugah hati kita? Atau bahkan mungkin membuat kita berpikir tentang gaya hidup kita, apakah duniawi ataukah ukhrawi? Bisakah pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita? Bila jawabannya bisa, kalau begitu kita ini termasuk yang celaka ataukah yang beruntung? Bukankah kita sadar bahwa arus duniawi begitu kuat? Dan siapkah kita untuk melawan arus? Sebab duniawi dan ukhrawi itu seberang jalan. Seandainya duniawi itu ke kiri, maka ukhrawi itu ke kanan. Dan kita harus memilih, mengambil keputusan yang benar sebagaimana kehendak Tuhan kita. Di sini kita diuji, dipertanyakan status kehambaan kita. Benarkah kita ini hambanya? Dalam situasi dan kondisi apapun, mestinya kita ini adalah hambanya. Bukan hanya pada saat kita sholat saja, bukan pada saat kita hanya ibadah saja. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hambanya, dan tugas hamba adalah taat, melayani, dan janganlah bertanya mengenai hak. Jalani saja kewajiban hamba. Sekali lagi, sadarkah kita bahwa kita ini adalah hambanya? Nger anak-anakku, murid-muridku, tahukah kita Quran itu apa? Bila kita percaya bahwa Quran adalah firman-Nya, apakah mungkin firman itu bisa dengan yang berfirman? Itu artinya firman itu Tuhan itu sendiri. Dan bila kita yakin bahwa Tuhan Maha Suci, maka pantaslah kalau dikatakan firman-Nya juga suci. Dan bagaimanakah cara Tuhan berfirman? Dalam surat Yasin dinyatakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Itu artinya semua yang terjadi adalah kunnya atau firman-Nya. Tuhan berfirman melalui peristiwa. Segala peristiwa yang terjadi adalah firman-Nya. Kenyataan
adalah kebenaran. Kenyataan adalah firman-Nya. Bila kita menolak atau mengingkari kenyataan atau apa yang terjadi, itu sama halnya kita mengingkari ayat Tuhan, sebab setiap peristiwa adalah ayatnya. Bila kita merasa sebagai manusia, mestinya kita sadar bahwa kita terdiri dari jasmani dan rohani. Dan jasmani itu sifatnya hanyalah sementara, sedangkan rohani itu selamanya. Jasmani itu hanya wadahnya, dan rohani itulah isinya. Sebagaimana rokok dan bungkusnya. Rokok sebagaimana bungkus dan isinya. Setiap rokok membutuhkan isinya atau rokoknya, bukan bungkusnya. Bila isinya telah habis, maka bungkus itu akan kita buang. Kenyataannya adalah bahwa isinya lebih dibutuhkan daripada bungkusnya. Meskipun bungkus juga dibutuhkan, sebagaimana pentingnya bungkus. Demikian halnya dengan jasmani dan rohani. Bagaimana mungkin jasmani atau duniawi lebih dipentingkan? Bukankah itu celaka? Itulah sebabnya mengapa Quran surat Ibrahim ayat 2 dan 3 jelas-jelas menyatakan celakalah orang-orang kafir, yaitu yang lebih memilih dunia daripada akhirat. Di sini jelas bahwa Quran adalah pedoman umat manusia keseluruhan, sebab isinya adalah semua kenyataan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini. Setiap peristiwa adalah ayat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat berarti mengingkari kenyataan bahwa rohani itu adalah abadi. Rohani itu adalah bagian daripada Tuhan. Orang yang mengingkari Tuhan disebut kafir. Jadi secara realita kafir itu adalah orang yang mengingkari kenyataan. Kita pun tidak lepas dari status kafir meskipun KTP kita Islam, meskipun kita sering ibadah. Namun apabila setiap saat kita tidak terima dengan apa yang terjadi, sekali lagi kafir tidak berhubungan dengan agama tertentu, tidak terima dengan kenyataan atau mengingkari apa yang terjadi, membuat kita tersiksa dengan perasaan protes, tidak terima, dan biasanya kita mencari-cari siapa yang salah. Kita mencari-cari kambing hitam. Ger anak-anakku, murid-muridku. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ma'rifat itu hukumnya wajib. Awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Kewajiban manusia yang pertama adalah mengenal Allah. Sebagaimana setiap anak kecil kita, bila kita ajari bicara, selalu diawali menyebut nama ayahnya atau nama ibunya, baru yang lain-lainnya. Bagaimana hukumnya bila ada anak yang tidak mengakui orang tuanya? Bagaimanakah sikap kita bila setiap kata, setiap ucapan kita tak pernah didengar oleh anak kita? Lalu bagaimana dengan perasaan Tuhan kita bila kita yang selama ini mengaku hambanya? Bahkan setiap sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun dalam keseharian kita tidak terima dengan keputusan Tuhan. Bukankah peristiwa itu adalah firman Tuhan? Mengapa kita mengabaikan firman-Nya? Kita mestinya berterima kasih dengan Tuhan kita, karena di dalam Quran disebut-sebut bahwa orang yang kafir itu tempatnya di neraka dan orang yang beriman itu tempatnya di surga. Bila kita mampu berpikir dengan sedikit jernih, dengan sedikit tenang, untuk siapakah surga dan neraka itu diciptakan? Benarkah Tuhan menghendaki kita masuk neraka? Benarkah Tuhan sengaja menciptakan setan agar kita sulit masuk surga?
Mengapa untuk masuk surga harus begitu sulit? Harus banyak perintah, harus banyak meninggalkan larangan. Sekali lagi, bila kita berpikir dengan jernih, apakah Tuhan tidak malu memasukkan sembarang orang ke dalam surga? Apakah seorang gubernur tidak malu harus duduk satu meja dengan gelandangan di sebuah acara hajatan? Bagaimana perasaan seorang ulama besar yang masyhur sewaktu di dunia harus bertemu dengan tetangganya yang dulu bodoh dan miskin sewaktu berjalan-jalan di taman surga? Bukankah surga diciptakan oleh Tuhan yang kita kenal Maha Agung dan Maha Tinggi, dan tentunya memiliki selera yang maha tinggi pula? Tuhan tentunya ingin membanggakan siapa-siapa dari hamba-hambanya yang layak masuk surga. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan selera Tuhan, bukan sebaliknya. Ya abdi, ati'ni fima amartuk. Wahai abdiku, taatlah semua apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu artinya Tuhan sangat bangga dengan hamba-hambanya yang sangat taat. Nger anak-anakku, murid-muridku, karena Tuhan adalah pemilik semuanya, segalanya, maka wajarlah bila semua yang ada di alam semesta harus tunduk patuh kepadanya, termasuk kita manusia. Dan wajar pula bila mengingkarinya pasti akan celaka. Dan itu termasuk mengingkari kenyataan yang harus kita hadapi atau kita alami. Sebab hidup ini adalah karyanya, hidup ini adalah suruhannya. Oleh sebab itu, jadilah hamba yang taat, manusia yang mutakin, agar tidak celaka, agar damai dan bahagia, dengan jalan lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi daripada duniawi, lebih rohani daripada jasmani. Meskipun kita tahu bahwa jasmani atau duniawi juga penting, namun rohani pastilah lebih penting lagi. Hanya akal yang sehat, hanya pikiran yang jernih, hanya nafsu yang mutmainah yang mengerti akan hal ini. Sekian dulu wejangan-wejangan yang semoga selalu bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.